Ya, Smart Listeners masih di rangkaian hari ulang tahun Smart FM Network yang ke-26 tahun. Tepatnya besok ya, itu di 20 Mei 2022. Tentunya semoga Smart FM ini terus menginspirasi Anda ya dan juga menjadi rekan partner bisnis Anda ya. Dan Smart Listeners seperti biasa di pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, kami menghadirkan spesial program untuk Anda, tentunya di Makassar Insight yang kami hadirkan dari jam 11 hingga jam 12 siang nanti. Ya, Smart Listener, tidak terasa sekarang jam 11 lebih 10 menit ya. Dan mungkin untuk Anda yang siap-siap nih ya untuk menuju ke satu tempat ya, ataupun ada yang saat ini on the way ya. Pernah nggak sih Anda melihat ya, melintas di jalan-jalan tertentu itu Anda melihat bundelan kantongan yang diletakkan di pinggir jalan, itu bahkan diletakkan di tengah jalan ya. Dan pastinya kalau Anda melihat bundelan kantongan itu pasti Anda penasaran, apa sih isinya? Dan ternyata pada saat ada kendaraan yang melintas dan juga menginjak bundelan kantongan itu, ternyata itu baru ketahuan ya, ternyata isi dari bundelan kantongan itu adalah sampah ya. Dan itu ya Smart Listeners, pemandangan yang kita jumpai ya pada saat berkendara, bundelan kantongan yang dibuang oleh pengendara roda 2 bahkan oleh pengendara kendaraan roda 4 ya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listeners, tentu yang menjadi pertanyaan ya untuk kita semua, apa sih yang kenapa ya sampai masyarakat itu melakukan hal seperti itu begitu? Apakah di rumah mereka itu tidak ada tempat sampahnya? Dan bagaimana sih sebenarnya tata kelola persampahan di Kota Makassar? Dan untuk pagi hari ini kita kembali akan memperbincangkan hal ini tentunya bersama dengan narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya langsung saja menyapa, di sini ada Ibu Dr. Aryati Puspa Abadi MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirsa. Gimana Para pendengar, kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Smart FM Network yang ke-26 tahun. Iya, dan ini masih suasana Lebaran gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin Ibu. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang ada di Smart FM. Iya, dan Smart Listeners ini kalau saya melihat Ibu Puspa begitu ya, kayaknya apa gitu ya, kayaknya teman lama yang baru berjumpa kembali gitu ya. Kenalan dulu ya. Iya. Dan semasa mengenal Ibu Puspa ini ya, waktu masih di Disduk Capil begitu ya, terus bersemangat ya untuk memberikan edukasi juga sosialisasi kepada masyarakat gitu ya, termasuk ini pada saat di DLH ya Bu ya. Betul Iya, ya Mbak Mirsa. baik. Dan mungkin Ibu Puspa juga bisa, yang pertama nih Bu ya, bisa nggak sih memberikan sedikit gambaran Ibu untuk kondisi persampahan di Kota Makassar untuk saat ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau kita berbicara mengenai sampah itu kan agak sensitif gitu ya, karena setiap hari juga kita memproduksi sampah khususnya untuk Betul. produksi sampah rumah tangga gitu ya. Iya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mirsa, Smart Listener. Jadi, saya ingin menyampaikan secara umum tentang kondisi tata kelola persampahan kita di Kota Makassar. Sebagai informasi awal, saya ingin menyampaikan bahwa produksi sampah yang ada di Kota Makassar untuk per orang ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mirsa, itu kurang lebih 0,6 kilogram per orang per hari. Jadi kalau kita akumulasi kurang lebih 1,5 juta penduduk Kota Makassar yang tercatat, kemudian kita tahu bahwa kalau siang hari banyak yang beraktivitas dari luar Makassar, sehingga kalau diakumulasi per hari itu produksi sampah di Kota Makassar kurang lebih 1000 sampai 1100 ton per hari. Ada biasa kalanya 800, 1000 sampai 1100 ton per hari. Jadi sampah yang ada di Kota Makassar itu luar biasa produksinya. Nah, itu berasal dari berbagai sumber. Baik yang berasal dari rumah tangga, kemudian dari aktivitas bisnis, termasuk juga sampah yang berasal dari fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, ini yang harus kita pilah-pilah.
Saya ingin menyampaikan bahwa untuk sampah yang berasal dari rumah tangga, sebenarnya kita perlu edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber sampah. Jadi pada saat kita nyampah sebenarnya itu seharusnya selayaknya kita sudah melakukan pemilahan. Memilah mana sampah basah atau organik atau sampah makanan, kemudian sampah yang non organik. Kalau kita mau elaborasi lagi sampah anorganik itu ada berbagai macam. Ada plastik, ada kertas, ada botol kaca ya. Ada sekarang juga banyak itu baterai dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sampah-sampah yang terpilah ini kita usahakan itu disalurkan ke tempat yang tepat. Biasa masyarakat menyampaikan bahwa kami sudah melakukan pemilahan, tetapi pada saat diangkut oleh petugas itu dicampur lagi. Ternyata memang ada pemahaman yang sedikit keliru yang harus kami luruskan. Bahwa untuk sampah-sampah yang anorganik yang sudah dipilah kayak kertas, botol dan sebagainya, itu sebenarnya bukan diletakkan di tempat sampah yang ada biasa di depan rumah, tetapi kita berharap itu disalurkan ke bank-bank sampah yang ada di wilayah, namanya bank sampah unit. Makanya kami memang memasifkan untuk pemerintah wilayah, baik kecamatan maupun kelurahan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan ketua RT RW untuk menghadirkan bank sampah yang ada di unitnya atau di wilayahnya, sehingga sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat itu disalurkan ke situ. Nah, untuk yang dibuang ke tempat sampah yang biasa diletakkan di depan rumah kita itu adalah sampah yang sudah dikatakan residu. Residu artinya sampah yang sudah tidak punya nilai ekonomis, tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, dan memang tujuan akhirnya adalah di TPA Antang. Nah, kemudian selain itu saya juga ingin menyampaikan, karena ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat kepada saya sebagai Kadis Lingkungan Hidup. Jika ada sampah yang tidak terangkut, ada sampah yang jatuh di jalan, apakah entah mobil sampah yang mengangkut ataukah masyarakat sendiri yang sengaja membuang? Kalau saya bilang saya rantasa sekali ya, karena kita sudah betul-betul kota ini sudah rapi, bersih, kemudian ada yang masih berperilaku primitif, kalau saya bilang begitu. Orang-orang primitif itu buang sampahnya kemana-mana. Ya. Ini bukan kendaraan roda 2 aja ya, kendaraan roda 2 bahkan roda 4 Bu. Dan mobil mewah biasanya Mbak Mirsa, yang biasanya saya bilang aduh sayang ya mahal mobilnya, artinya orang-orang yang educated tapi perilakunya masih primitif. Iya. Gitu. Baik, tentu ini terus ya adanya edukasi sosialisasi kepada masyarakat begitu ya untuk sadar begitu ya Bu ya. Iya. Saya tambahkan dulu Mbak Mirsa sebelum kita break ya, bahwa pengelolaan atau penjemputan sampah yang ada dari rumah ke rumah ataupun yang dari ada di wilayah itu menjadi kewenangan dari pemerintah kecamatan. Sedangkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu hanya mengelola tempat pembuangan akhir. Jadi kami yang menerima sampah-sampah yang sudah diangkut oleh teman-teman camat ke TPA. Jadi kita sudah membagi tugas agar kita bisa lebih efektif bekerja. Jadi yang penjemputan itu ada di pemerintah kecamatan, kemudian kami yang menerima di TPA yang ada di Tamangapa. Oh itu ya, itu untuk tugasnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita untuk pagi ini. Sekali lagi untuk Anda yang mau bertanya ya, kita live sekali lagi di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk Anda yang mau bertanya silakan untuk live chat kami ya untuk pagi ini. Kita masih lanjut lagi untuk perbincangan mengenai tata kelola persampahan di Kota Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini masih di Makassar Insight. Kita masih membahas mengenai tata kelola persampahan di Kota Makassar. Masih bersama dengan Ibu Dr. Aryati Puspa Abadi, MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Nah, seperti diinformasikan tadi ya, kalau kita berbicara mengenai sampah ini agak sensitif ya, karena setiap hari kita memproduksi sampah gitu ya, khususnya sampah rumah tangga ya. Seperti diinformasikan juga oleh Ibu Puspa tadi ya, ternyata untuk Kota Makassar itu untuk per hari itu bisa menghasilkan sampah 1.100 ton per hari ya. Nah, itu baru sampah rumah tangga. Nah, ternyata ada jenis-jenis sampah lainnya. Ibu bisa jelaskan, Bu? Ya, jadi saya di awal menyampaikan bahwa kita punya berbagai sumber sampah, sampah rumah tangga, sampah dari aktivitas bisnis maupun sampah atau limbah medis. Nah, kalau untuk sampah dari usaha biasanya ada yang namanya sampah sejenis sampah rumah tangga, namanya SSRT. Itu biasanya seperti rumah makan dan lain sebagainya ya. Tetapi yang menjadi fokus juga salah satunya adalah sampah atau limbah medis. Karena khusus untuk limbah medis ini penanganannya itu tersendiri dan tidak dicampur dengan limbah yang seperti SRT, sampah rumah tangga, dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Karena kalau untuk sampah medis, karena kita anggap dia adalah limbah atau B3 itu berbahaya, maka penanganannya itu tersendiri dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ada di Taman Ngapah. Khusus limbah medis, contoh alat suntik, kemudian masker yang ada di fasilitas kesehatan. Kemarin kita pandemi yang luar biasa di mana penggunaan APD itu juga cukup banyak. Itu adalah bagian dari limbah medis yang cukup berbahaya sehingga memang dia harus dikelola sendiri dan ada beberapa vendor yang bekerja di bidang ini yang bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Makassar untuk penanganannya. Jadi tidak ada limbah medis yang dibuang ke TPA seperti itu. Jadi untuk sampah jenis tertentu itu tidak disatukan gitu ya, Bu ya, Iya, sampah-sampah lainnya betul. ya. Dan itu sudah ada SOP yang dipegang oleh fasilitas kesehatan, pengelola fasilitas kesehatan untuk memisahkan dari awal untuk limbah B3-nya dengan sampah yang sejenis sampah rumah tangga, misalnya makanan dan yang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu memang kita selalu melakukan pengawasan kepada para pengelola fasilitas kesehatan. Iya, Bu, tentu sebagai masyarakat juga ya, ini untuk jenis-jenis sampah ya, tadi seperti diinformasikan oleh Ibu. Nah, ini untuk sebagai warga masyarakat, Bu ya, kadang kita itu menginginkan untuk membuang sampah pada tempatnya, begitu ya. Tapi pada saat kita membawa sampah ataupun ingin membuang sampah itu kita kan agak-agak bingung begitu. Ini dibuang kemana begitu. Di satu sisi juga kalau kita membuang sampah yang apa gitu ya, ada tempat sampah ke apa gitu ya, biasanya mungkin tetangga kita mungkin ada yang komplain atau bagaimana. Apakah itu ada tempat sampah yang umum memang yang disiapkan ataupun difasilitasi oleh pemerintah gitu, Bu? Ya, sebenarnya tata kelola persampahan yang ada di wilayah sebenarnya masuk di dalam kewenangan teman-teman dari kecamatan. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu memang harus dibicarakan baik oleh pemerintah wilayah maupun tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Karena setahu saya juga ada yang langsung dilakukan penjemputan dari rumah ke rumah. Ya, itu jamnya ya? Itu yang harus disepakati karena kami juga di TPA memberikan penjadwalan kepada seluruh kecamatan untuk pembuangannya ke TPA. Jadi harus dijadwal karena kalau kami melihat jumlah mobil truk pengangkut sampah tak baik dari wilayah maupun dari usaha ataupun fasilitas-fasilitas yang lain itu jumlahnya ada kurang lebih hampir 500-an truk pengangkut. Nah, kalau kita tidak lakukan penjadwalan maka pasti akan kolaps di TPA setiap hari. Nah, itulah yang kemudian kenapa teman-teman dari kecamatan juga melakukan penjadwalan untuk penjemputan sampah dari masyarakat yang ada di wilayah. Nah, terkait dengan misalnya apakah ada tempat sampah umum, saya kira
Memang ada, tetapi sebaiknya kalau saya itu dibicarakan khusus dengan pemerintah wilayah, kemudian tokoh masyarakat dan RT RW-nya. Karena ada juga yang harus eh, apa namanya diketahui oleh masyarakat bahwa haknya masyarakat untuk dilakukan pelayanan pengangkutan sampah. Tetapi masyarakat juga harus mengetahui apa kewajibannya. Kewajibannya adalah masyarakat juga sebenarnya itu wajib memberikan atau membayar retribusi sampah. Karena dalam melakukan tata kelola persampahan itu ada kos di situ yang dibutuhkan untuk bisa kita melakukan operasional baik dari masyarakat, baik dari pemerintah kelurahan kecamatan maupun yang ada di TPA, sehingga kontribusi yang diberikan oleh masyarakat sebagai kewajiban dari retribusi yang harus dibayarkan juga harus dipenuhi karena masyarakat selalu menuntut haknya saja. Kapan sampahnya tidak diangkut itu ribut, tapi pada saat teman-teman kecamatan melakukan penagihan retribusi, mereka justru agak komplain. Gitu ya? Jadi ini kan harus ada take and give karena retribusi yang diberikan oleh masyarakat itu membantu operasional dari tata kelola sampah yang ada di Kota Makassar. Itu ya kalau di perumahan-perumahan tertentu itu sepertinya seperti itu Bu ya. Ada pengangkut sampah tersendiri ya. Jadi setiap bulan juga kita ada yuran. Betul, iya. Biasanya itu dikelola kerjasama antara pengelola dari perumahan tersebut dengan pemerintah wilayah. Kalau kami di DLH tidak masuk sampai ke teknis itu. Tetapi sebagai informasi tambahan saja untuk diketahui oleh masyarakat bahwa baik penjemputan maupun pengelolaan retribusi itu memang dikelola oleh teman-teman dari kecamatan. Ya. Bu, kemudian untuk proses distribusinya atau proses pengangkutannya itu sampai ke TPA ya, itu bagaimana Bu? Jadi biasanya sebenarnya begini, kalau kita bicara idealnya ya Mbak Mirsa, kalau kita bicara idealnya kalau misalnya masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah, maka pada saat petugas melakukan penjemputan sampah baik dari rumah ke rumah maupun tempat pembuangan sementara ya, itu sudah diketahui bahwa memang sampah ini adalah sampah residu yang menjadi yang diangkut langsung ke TPA. Tetapi kemudian untuk yang sampah yang sudah terpilah itu disalurkan ke bank-bank sampah yang ada di unit yang ada di wilayah, baik itu di tingkat RT RW maupun di tingkat kelurahan. Nah, itu idealnya. Tetapi kan kebanyakan ya belum sadar semua masyarakat kita untuk melakukan pemilahan, sehingga memang sampah yang dibuang ke TPS kemudian berakhir di TPA, itulah yang kemudian mendatangkan banyaknya pemulung. Ya Mbak Mirsa, karena mereka menganggap bahwa sampah yang dibuang ke TPA maupun di TPS itu banyak yang masih bisa bernilai ekonomi. Contoh misalnya botol plastik seperti ini tinggi harganya kalau disalurkan ke bank sampah. Iya, kira-kira gimana Bu kalau satu kemasan satu botol kayak gini apa ya nanti seperti apa ya untuk pemilahannya? Iya, ini kalau misalnya ini diangkut saja ke bank sampah unit, nanti bank sampah unit yang akan mendistribusikan atau mengumpulkan ke bank sampah pusat yang ada di Pasar Todopuli ya, kantor kami. Nah, disitulah yang kemudian masyarakat itu punya tabungan sampah. Oh, begitu. Iya, jadi misalnya Mbak Mirsa berminat untuk menjadi nasabah bank sampah yang ada di wilayahnya. Itu gimana Bu caranya? Ya, jadi misalnya sudah memilah sampahnya, kemudian pada saat menyalurkan sampahnya ke bank sampah itu kan ditimbang berapa kilo sampahnya, baik itu plastik, kertas dan lainnya, itu dicatat Mbak Mirsa. Berapa kilo yang sudah dimasukkan, nanti itu disetarakan dengan nilainya. Ada harganya per kilo, misalnya sampah plastik itu harganya sekian. Nanti pada saat pembelian sampah itu kemudian masuk di dalam buku tabungan bank sampah dari masyarakat, dan itu sudah banyak yang menikmati. Waktu minyak goreng lagi susah-susahnya, banyak masyarakat kita itu melakukan penggantian atau dari tabungan bank sampahnya itu diganti menjadi minyak goreng. Oh begitu ya? Iya, ada yang diganti menjadi beras. Kalau di pulau itu ada tabungan bank sampah itu
sampah tukar gas, sampah tukar air mineral, bahkan yang lebih maju lagi itu kita berharap ini bisa masif, sampah bisa tukar emas. Jadi menjadi tabungan Next ke emas. depannya gitu ya. Iya, Iya. jadi luar biasa sebenarnya karena kita biasa melihat sampah itu sebagai hal yang menjijikkan, tapi buat penggiat sampah, itu mereka menganggap sampah baunya busuk ya, tetapi uangnya harum Iya. karena mereka bisa hidup dari sampah. Iya, oke, itu ya. Jadi di satu sisi itu juga menjadi peluang ya untuk tukang Mata sampah, pencaharian. mata pencaharian Iya. mereka ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bank sampah gitu ya Bu ya, ini memang menjadi dari kewenangan dari pemerintah wilayah gitu ya Bu ya. Misalnya per Iya. kecamatan gitu ya Iya. untuk bank sampah. Jadi bank sampah ini adalah inisiasi dari Bapak Wali Kota melihat bahwa perlu ada bank sampah yang hadir di wilayah untuk bisa mengurangi beban yang ada di TPA Tamangapa. Karena kita jujur TPA Tamangapa ini kondisinya sudah sangat kolaps. Ya. Dengan gunungan sampah yang mencapai 40 sampai 50 meter, Wow. luasannya 19,1 hektar. Di sana ada sekian juta ton sampah yang tertimbun di sana. Dengar-dengar katanya mau direlokasi gitu ya Bu ya? Iya. Ya, dulu pernah dengarnya seperti itu. Ya, jadi saya ingin luruskan bahwa bukan direlokasi, tetapi pemerintah Kota Makassar saat ini itu sementara mengusahakan adanya pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang biasa kita sebut waste to energy, menjadi energi apapun, karena sampah itu sebenarnya sumber energi baru terbarukan. Nah, yang kami akan lakukan adalah bagaimana menghadirkan waste to energy di TPA Tamangapa, bukan direlokasi, tetapi kita berharap investor, karena kita sementara baru merancang dokumen untuk bisa mencari investor yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Makassar, yaitu sampah baru dikelola, kemudian juga melakukan remining atau menambang sampah yang sudah tertimbun di TPA Tamangapa, sehingga dalam jangka waktu sekitar 10 sampai 15 tahun ke depan kita berharap TPA Tamangapa itu bisa menjadi lahan yang kosong, kemudian itu yang akan kita bangun menjadi ruang terbuka hijau kembali. Gitu. Itu menjadi program ke depan gitu ya Bu ya? Atau Dalam sekarang waktu masih dekat. dalam waktu Ini dekat, sementara ya? kami usahakan untuk melakukan pencarian ataupun rekrutmen investor yang punya minat untuk mengelola sampahnya Kota Makassar. Teknologi pengelolaan sampah ini mahal gitu ya Bu ya? Betul. Iya, makanya Mahal. harus menjadi adanya pihak ketiga gitu ya, diajak Betul. kerjasama Iya, karena ya. APBD kita tidak kuat untuk bisa membiayai itu. Oke, kita break dulu Ibu untuk Iya, sementara. terima kasih. Dan smart listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini dan kita lanjut lagi ya. Masih bersama Ibu Puspa di sini dan sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di live channel YouTube ya. Jadi silakan untuk mengirimkan kami live chatnya ya. Dan saat ini sudah ada dari akun Arya Khan ya. Selamat siang Bu, saya mau nanya kalau ada warga yang membuang sampah di pinggir jalan, apakah akan dikenakan sanksi tegas? Karena banyak terjadi di setiap pinggir-pinggir jalan khususnya daerah Barombong. Wow, ini bukan hanya di daerah Barombong ya, tapi juga di Metro Tanjung. Ya, silakan Ibu. Iya, Kota Makassar sudah punya perda terkait persampahan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang mendapati masyarakat atau pengguna jalan membuang sampah, kalau bisa di capture, kemudian itu bisa dilakukan penindakan, biasa dilaporkan ke Satpol PP. Jadi memang untuk penegakan perdanya ada di Satpol PP. Kalau misalnya pelapor ini bisa mengcapture termasuk dengan nomor polisinya, itu lebih bagus lagi untuk kemudian dilaporkan, dilakukan edukasi terhadap masyarakat tersebut melalui Satpol PP. Iya, itu ya. Baik, kita lanjut lagi Bu Puspa tadi mengatakan untuk proses pengangkutan sampah untuk sampai di TPA ya. Kondisi TPA Antang ini sudah sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan. Jadi perlu adanya strategi lain yang dilakukan untuk pengolahan sampah ini ya. Bu, untuk sebelum sampai untuk strategi pengolahan sampah yang ada di Kota Makassar, mungkin untuk anggaran pengolahan sampah itu sendiri, Bu, itu seperti apa, Bu, di DLH? Kalau di DLH, anggaran pengolahan sampahnya itu lebih kepada kalau biaya pengangkutan itu masuk di dalam biaya yang dianggarkan ke pemerintah kecamatan ya, BBM dari truk-truk pengangkut. Kalau untuk kami di DLH, karena kami memang punya kewenangan untuk tata kelola yang ada di TPA Tamangapa, alokasi anggarannya memang untuk operasional dari TPA Tamangapa saja di situ. BBM-nya, kemudian biaya tenaga kerja yang ada di sana, yang bekerja di sana, hanya itu yang dialokasikan anggarannya. Nah, terkait dengan alokasi anggaran yang lain, memang tahun ini kami menganggarkan untuk adanya peremajaan alat berat. Karena ini juga menjadi hal yang krusial karena di TPA itu memang kita sangat butuh hadirnya alat-alat berat untuk bisa mengatur sampah yang masuk dan yang masuk dari pemerintah kecamatan ya, yang diangkut oleh truk-truk pengangkut. Nah, itu harus dibutuhkan alat berat. Dari saya selama di DLH ya, catatan inventaris yang saya periksa, ternyata alat berat yang terakhir diadakan itu tahun 2017. Jadi memang perlu dilakukan peremajaan seluruh alat berat yang ada di TPA Tamangapa. Yang kedua, tahun ini juga sebenarnya kita mengalokasikan anggaran untuk truk pengangkut sampah yang akan kami distribusikan ke kecamatan. Biasa Mbak Mirsa lihat itu truk-truk tangkasaki. Ya, tangkasaki yang di model dalam bak tertutup sehingga tidak ada sampah yang terangkut itu terbuang ataupun tercecer di jalan untuk sampai ke TPA Tamangapa. Itu, tapi mudah-mudahan bisa kita sediakan, bisa kita wujudkan sehingga infrastruktur di persampahan itu bisa lebih baik lagi. Nah, itu sampai pada strategi pengolahan sampah yang dilakukan saat ini, Bu. Apa-apa saja sih dari DLH ya? Iya. Ya. Kami mencoba mengakomodir berbagai inovasi terkait dengan tata kelola persampahan, karena kalau kita bicara teknologi untuk mengelola sampah itu, saya kira masyarakat cukup tahu teknologinya itu masih cukup mahal sehingga kita butuh investor. Tetapi sambil menunggu investor yang bersedia mengelola itu, maka kita juga harus melakukan tahapan-tahapan atau berbagai inovasi yang bisa membantu mengurangi beban yang ada di Tamangapa. Yang pertama adalah itu tadi yang kita bahas lebih banyak bank sampah ya, inovasi. Yang kedua,
kita juga dibantu oleh pihak mitra yang bergerak di penggiat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya, baik itu sebagai obat untuk bisa merawat luka dan yang lain ya. Kemudian juga ternyata dia menjadi disinfektan. Nah, kami sudah mencoba melakukan implementasi atau mencoba mentreat yang ada di TPA sebagai disinfektan ya, ini ekoenzim. 2 kali kami lakukan penyemprotan. Ternyata alhamdulillah testimoni dari masyarakat sekitar yang berdomisili di TPA Tamangapa itu, bau TPA itu jauh sekali berkurang, bau sengatnya ya, terasa sekali setelah kami melakukan penyemprotan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan melakukan penyemprotan secara rutin sehingga bau TPA yang menyengat itu bisa lebih banyak kita minimalkan. Karena di TPA itu Mbak Mirsa ada 2 masalah besar dan masalahnya itu berbeda setiap musim. Kalau dia musim penghujan seperti sekarang ini, Bau itu yang sampahnya dihasilkan adalah bau menyengat, bau sampah. itu jauh sampai Iya, sampai masuk ke area wilayah kota. Iya. Kemudian kalau di musim kemarau bahayanya lain lagi, yaitu bahaya kebakaran. Kenapa? Karena banyak elemen-elemen yang dibuang oleh masyarakat yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Misalnya, karena di sana itu ada amoniak ya, ada gas yang di situ. Apalagi bertumpuk ya. Iya, bertumpuk. Lama, Ada karena ada amoniaknya, kemudian misalnya ada baterai-baterai, kemudian kena panas ya kan, panas matahari. Itu bisa meledak dan itu bisa memicu api. Api kecil saja itu bisa memicu kebakaran. Dan itu pernah dirasakan oleh TPA Tamangapa, kalau saya tidak salah di tahun 2019 terjadi kebakaran yang nanti kurang lebih sekitar 3 bulan baru bisa dipadamkan. Jadi luar biasa. Kalau kita memang bisa dari awal sebenarnya kita sadar memilah sampah kita untuk tidak dibuang ke TPA seluruhnya, maka bahaya-bahaya seperti itu bisa kita hindari. Oke, jadi itu tadi ya. Saya tambahkan lagi. Silakan Bu untuk selain inovasi yang dilakukan ya dari DLH ya. Selain ekoenzim juga kita juga mendapatkan bantuan hibah dari Korea Selatan dengan bentuknya seperti apa itu Bu? Peralatan dan budidaya. Jadi dia budidaya maggot. Maggot ini adalah bahan pakan ternak yang dibudidayakan, kalau kita biasa sebut BSF, Black Fly Soldier. Nah, itu dibudidayakan dan bahan makanannya adalah, bahan bakunya adalah BSF, kemudian dia nanti akan memakan sampah sisa makanan. Jadi sampah sisa makanan dari warga itu bisa menjadi bahan makanan dari BSF. Itu semacam lalat gitu ya Bu ya? Iya, lalat, tetapi dia punya masa masa hidup ya. Ya, kalau dia sudah keluar dari kepomuk dia mati dan itu bisa jadi bahan makan ternak. Jadi maggot itu bahan makan ternak yang bisa dibudidayakan di seluruh wilayah, baik di lorong, di tingkat RT RW. Nah, ini ya, kita sudah mendapat bantuan alatnya, kemudian untuk pengolahannya mungkin sekitar 2 minggu ke depan tim dari Korea akan datang lagi untuk mengedukasi, mentraining penggiatnya untuk bisa menjadi trainer yang ada di masyarakat untuk melatih masyarakat. Dan selain itu juga kami berharap sebenarnya menggiatkan adanya bank minyak jelantah. Bank minyak jelantah. Ya, itu gimana Bu untuk konsepnya? Saya banyak berkomunikasi dengan ada salah satu penggiat bank minyak jelantah, karena minyak jelantah ini juga salah satu faktor yang mencemari lingkungan. Karena rata-rata ibu rumah tangga itu minyak jelantahnya dibuang ke drainase, otomatis pasti drainasenya akan tercemar. Padahal sebenarnya minyak jelantah ini punya nilai ekonomis yang cukup tinggi. Itu bisa pengolahannya seperti apa sih Bu? Jadi penasaran ya. Kita break dulu Bu ya. Oke. Ternyata ada bank minyak jelantah, ini baru dengar juga nih. Bisa masifkan bank minyak jelantah di wilayah. Seperti apa sih prosesnya kita akan dengar ya. Smart Listeners, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
bersama kami di Makassar Insight ya, dan kita masih membahas terkait ya tata kelola sampah ya di Kota Iya. Makassar. Masih bersama dengan Ibu Puspa di sini. Baik, kita lanjut lagi Ibu ya. Kita sampai pada segmen yang terakhir. Oke. Bisa dijelaskan lagi Bu, tadi ya untuk strategi pengolahan sampah ya. Jadi Ibu Puspa juga tadi sudah menginformasikan ya, itu adanya bank sampah, kemudian ada teknologi ekoenzim ya yang dilakukan, kemudian ada juga kerjasama dengan Korea Selatan ya, yaitu dengan menggunakan maggot Atau ya. black fly soldier. Oke, kemudian ini ada teknologi atau pengolahan minyak jelantah. Iya. Ini baru dengar nih Bu, ini gimana nih? Sebenarnya sudah lama. Pada saat saya di Badan Litbang, ada salah satu anak muda cerdas yang punya inovasi ide mengelola minyak jelantah menjadi biosolar. Ini menarik. Ya. Tapi saat saya tinggalkan Litbang itu ternyata belum sempat kita Inovasinya kerjasama. seperti apa Iya. ya? Jadi minyak jelantah sebenarnya ini dikelola oleh penggiat atau ini apa namanya para pelaku ini untuk kemudian diolah, ya mereka punya teknologinya Ya. sederhana, diolah kemudian menghasilkan biosolar dan itu sudah dirasakan oleh nelayan-nelayan yang ada di pinggiran. Karena apalagi solar sekarang kan mahal sekali Mbak Mirsa, itu bisa diperoleh dari hasil pengolahan yang dilakukan melalui minyak jelantah. Kemudian sisa ampasnya itu bisa jadi sabun. Oh begitu. Jadi sebenarnya minyak jelantah itu punya nilai ekonomis dan tidak ada yang terbuang dan bisa digunakan seluruhnya. Baik hasilnya menjadi biosolar maupun menjadi produk akhirnya adalah sabun. Biasanya kalau kita sudah masak begitu ya, kalau melihat Iya. minyak sisa-sisa minyak begitu, ini mau Buangnya dikemanakan? kemana Mbak Mirsa? Iya. Pasti Mau buangnya dikemana? ke Iya. got atau selokan Iya. ya di depan rumah. Terus kalau seumpamanya kalau dibuang juga di tempat cuci piring, di saluran cuci piring itu juga tersumbat, katanya nggak boleh. Ya. Iya kan berlemak. Dan kalau itu dilakukan apa namanya terus-terus, maka tanpa disadari ataupun nanti menjadi akumulasi di lingkungan. Jangan heran kalau biasanya air tanah kita sudah keruh, air tanah kita sudah berbau. Itu sebenarnya adalah pencemaran dari kita sendiri sebenarnya. Gitu. Oke. Nah ini juga ya untuk sampah ini kan memang satu hal yang memang sangat sensitif gitu ya Bu ya. Ibu tentu dimulai kesadaran dari warga masyarakat ya, terutama nih ya di mulai dari lingkungan yang kecil gitu ya, misalnya di RT RW begitu Bu. Nah gimana nih Bu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau mereka juga bagaimana nih cara ataupun hal yang simple begitu yang dilakukan ya oleh ibu-ibu rumah tangga dimulai dari mereka tentunya. Iya, sebenarnya kalau bank sampah itu sudah hadir di wilayah, ini otomatis juga masyarakat di situ kita berharap itu sudah bisa lebih sadar untuk melakukan pemilahan. Nah, kami di DLH tidak sampai di situ. Kami masuk justru di tataran di pendidikan dan kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan termasuk dengan sekolah-sekolah untuk mengedukasi masyarakat atau mengedukasi anak didik kita sejak dari dini. Karena perilaku itu sebenarnya kan dibentuk dari kecil. Dan kita berharap kalau kita lebih awal mengedukasi anak didik kita dengan lebih sadar terhadap lingkungan, bagaimana mengelola sampahnya, bagaimana merawat tanaman sehingga mereka lebih sadar bahwa lingkungan itu memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, maka itu kita berharap bisa membantu kita di kedepannya, masa depan masyarakat kita yang tadinya adalah anak-anak didik ini bisa lebih sadar terhadap lingkungan. Nah, programnya itu adalah Sekolah Adiwiyata dan alhamdulillah itu juga sudah masuk di dalam program strategis Bapak Wali Kota 18 Revolusi Pendidikan. Salah satunya adalah Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang terinternalisasi kurikulumnya dengan lingkungan atau berwawasan lingkungan, sehingga memang sejak dini kita tanamkan pendidikan terhadap pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya adalah tata kelola sampahnya. Ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya dan sampai di segmen yang terakhir kita ada terhubung ya bersama dengan Ibu Tri, Ibu Tri Ika Kusuma, seorang motivator lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Ini kurang kedengeran suaranya? Sudah? Agak kurang kedengeran suaranya? Ya. Halo Ibu Tri. Ya, ya sudah kedengaran. Agak, Iya. ya, oke. Ibu Tri, ini sebagai seorang motivator lingkungan ya, memilih profesi pendamping lingkungan ya. Nah, Iya Ibu betul. Tri, iya, mungkin bisa cerita dulu nih Bu, kenapa sampai terpikir untuk menjadi memilih profesi pendamping lingkungan ini, Bu Tri? Awalnya saya juga apa pelaku bank sampah di Kota Makassar. Jadi saya punya bank sampah di Kelurahan Bara-Bara Selatan. Itu alhamdulillah cukup bagus dan alhamdulillah ada juga biogas dari pemerintah kemarin. Iya, biogas itu bisa eh, selain produk sampah dari bank sampah, terus sampah basah yang dikelola menjadi gas seperti itu. Dan ada juga pupuk cairnya yang seperti itu. Iya. Dan bermotivasi karena lihat lingkungan yang tidak apa yang berantakan seperti itu, makanya kita kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita. Ya, dari situ. Ya, Ibu Tri, ini untuk pengelolaan sampah ya atau adanya bank sampah. Untuk bank sampah yang dilakukan oleh Bu Tri sendiri itu masih aktif atau gimana, Bu? Aktif bank sampah saya. Hmm. Terus biogasnya juga aktif, komposternya, dan ada pun dia mengelola daur ulang. Oke, Bu Tri, kalau semamanya sampah yang dipilah gitu ya, misalnya untuk air sampah botol begitu. Nah itu gimana untuk pemilahannya, Ibu Tri yang dilakukan? Iya Kak. Kalau pemilahan sampah masyarakat bawa sampahnya ke Kak, terus dia tidak memilah, kami yang memilah. Adapun kami menginformasikan cara pemilahannya seperti ini. Nah, pada saat kan tapi pada saat dia datang membawa, kami informasikan nih cara pemilahannya ini plastik ini karena produk plastik itu ada 10 item lebih pemilahannya. Ya seperti itu. Oke, ya, jadi itu ya Bu ya. Kemudian untuk bisa ini kan memang diperlukan kesadaran dari masyarakat ataupun warga sekitar, betul. Bu Tri. Betul. Nah itu dari Bu Tri sendiri sebagai penggiat lingkungan begitu ataupun sebagai motivator lingkungan itu apa yang diberikan ataupun apa yang dilakukan kepada masyarakat begitu Bu untuk bisa memberikan ataupun mengolah sampahnya? Adapun yang seperti itu dari tergantung tempatnya Mbak. Kalau pemerintah setempatnya mendukung, misalkan RT RW mendukung bank sampahnya, alhamdulillah bisa jadi masyarakat juga pasti mengikuti apa yang disarankan RT RW-nya seperti itu. Karena terus terang kalau bank sampah itu tidak digaji, tidak digaji seperti posyandu seperti itu, ada insentifnya. Itu murni dari hati mereka, maksudnya melihat lingkungan yang tidak bagus menjadi ingin lebih bagus lagi seperti itu kalau bank sampah ya. Ya. Tantangan kedepannya apa nih Bu dari Bu Tri? Gimana? Tantangan kedepannya nih Bu sebagai penggiat lingkungan begitu? Ya, tantangan kedepannya ini mengaktifkan bank sampah yang kemarin yang tidak aktif. Adapun bisa sarannya pun ke pemerintah, mudah-mudahan
eh, bank sampah yang ada di RW-RW ada setidaknya feedback dari pemerintah seperti kayak insentif setiap bulan gimana ya, seperti posyandu seperti itu. Banyak harapannya. Iya. Karena kalau pelaku bank sampah kan minimal itu biasanya 5 orang organisasi kan banyak anggotanya. Nah, ada ketua, sekretaris dan sebagainya. Itu minimal dia itu 5. Oke. Nah, ya itulah harapannya diberikan insentif agar maksudnya setiap RW itu bisa aktif bank sampahnya. Oke. Adapun selisih harga dari itu kan dia kelola sendiri, seperti itu. Baik. Iya. Itu apa yang disampaikan itu didengar langsung oleh Ibu Puspa di sini ya, Ibu Tri. Oh iya. Baik. Ini langsung mau Alhamdulillah. mendengarkan atau gimana nih Bu? Dari Ibu Puspa langsung bisa menjawab? Jadi sebenarnya dengan adanya bank sampah memang tidak ada insentif di situ. Iya. Tetapi kita berharap masyarakat itu punya tabungan sampah. Jadi memang tidak ada insentif. Kedepannya ya kemungkinannya ada, tetapi Iya. untuk saat ini memang masih agak berat karena beban APBD kita itu masih cukup berat untuk bisa memberikan insentif itu. Tetapi sebenarnya keuntungannya masyarakat adalah dia punya tabungan. Jadi semakin banyak sampah yang disetorkan ke bank sampah, maka semakin banyak juga tabungan sampahnya yang bahkan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Karena sebenarnya ini adalah bonus yang dimiliki oleh masyarakat dari sampah yang dihasilkan sendiri oleh mereka. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk insentif ya seperti yang diinformasikan. Kita sudah terputus ya dengan Ibu Tri. Ibu Tri, Iya, iya. terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kita. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tri. Ya, baik. Kita sampai ya di sesi yang terakhir dari Ibu Puspa. Masih ada yang disampaikan Ibu untuk terkait tata kelola sampah di Kota Makassar ini? Ya, saya hanya berharap masyarakat itu bisa lebih care dengan lingkungannya, khusus dengan bagaimana mereka mengelola sampahnya. Dan kami berharap sekali sebenarnya sampah itu bisa dikelola sejak dari sumber sampah, dan kita sama-sama punya tanggung jawab untuk bisa menjaga lingkungan kita, dan kontribusi itu meskipun kecil tapi sangat membantu, sangat berdampak terhadap beban yang ada di TPA Tamangapa. Dan ini bukan bebannya pemerintah kota saja, tetapi menjadi beban kita seluruh masyarakat sebagai penghasil sampah setiap harinya. Setiap harinya ya. Jadi mulai dari hal-hal yang simpel ya, kalau di rumah itu dipilah deh ya sampahnya. Mana sampah basah, mana yang sampah kering gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Puspa sudah hadir di studio ya. Selamat untuk melanjutkan aktivitasnya ya. Dan baik, sponsor, demikian perbincangan kita di Makassar Insight untuk hari ini, tentunya di hari Kamis. Dan sekali lagi untuk rekamannya Anda juga bisa menyaksikannya juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit, ada Ibu Puspa di sini ya. Terima kasih Mbak Mirsa, terima kasih para pemirsa atau Smart Smart Listener. Listeners, Ya. ya. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit sekali lagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.